Ikaw ko boleh nyala nak ikaw jualan noni lah. Dia mau beca, ini langsung masuk beca. Becanya salah sangka apa itu? Oh, tidak benar lah. Tidak sebentar dulu diketik balik dulu. Kalau tadi tinggal dulu kan. Ikutan dulu kan iya. Mudah-mudahan jadi ya. Dua. Inilah. Solat. Video Pak. Ini solat apa? Mau Pembagian persiapan gerhana matahari hybrid. Hybrid. Oh. Sekalian pembagian Zakat fitrah Nah, bagi yang layak. banyak. Berapa peserta? Jakarta Leo. Tahunya. Lewat mana? Lewat Bandung. Aku kami cek Ya. Beko. Iya, lewat Bandung. Cepat. Jadwal sholat gerhana matahari hari Kamis tanggal 20 tanggal 20 April 2023. Demikian, mari kita mulai bersama. Bagi yang mau duduk, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu sunatan usul Islam siraka ini sunatan lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam alladzi arsyadana ila siratal mustaqim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi syarafil muhtadati wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu. Pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, kesempatan dan kesehatan, nikmat iman Islam sehingga di Ramadan yang ke-29 ini kita bisa melaksanakan siang Ramadan dan bisa kita hadir di tempat yang mulia ini melaksanakan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan sholat sunnah gerhana matahari. Mudah-mudahan ibadah yang baru kita laksanakan mendapatkan balasan yang terbaik yaumil mahsyar nanti amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang singkat ini khatib berwasiat kepada seluruh kita yang hadir, khusus kepada diri khatib sendiri. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian berusaha kita menjalankan segala bentuk perintah Allah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, lalu kita tinggalkan secara keseluruhan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini hari ini kita sedang melewati salah satu fenomena alam. Di saat ini
matahari, bulan dan bumi berada pada posisi yang lurus, sehingga di posisi tersebut menyebabkan terjadi satu fenomena alam yang kita sebut dengan gerhana matahari. Dan ini akan berakhir sekitar pukul 11 nanti. Kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka peristiwa ini merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kaitan akan terjadinya sebuah musibah. Tidak ada kaitan dengan akan meninggalnya seseorang. Karena di zaman Rasulullah Muhammad SAW, ketika terjadi gerhana matahari, lalu ada para sahabat Nabi yang berkata bahwasanya gerhana matahari itu terjadi karena meninggalnya salah seorang anak laki-laki Rasulullah bernama Ibrahim al-Qibtiyah. Maka itu dibantah oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, Inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wa la hayatihi. Kata Rasulullah, tidak ada kaitan, kata Nabi, terjadi gerhana matahari dan bulan dengan kematian seseorang. Lalu kata Nabi, fa iza ra'aitum fasallu wa ta'ullah, kata Rasulullah. Ketika kalian melihat gerhana tersebut, kata Nabi, maka dirikan sholat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam hadis lain dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita melihat fa iza ra'aitum zalika fadhkurullah wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu, kata Rasulullah. Ketika kalian melihat peristiwa itu, maka takutlah dan bersegeralah berdoa kepada Allah. Takutlah kepada Allah terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena kita ini merupakan makhluk yang tidak luput dari dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang berani mengacungkan tangan, saya orang yang suci. Ketika ada di antara jamaah yang berani mengacungkan tangan, saya orang yang suci, tidak pernah melakukan dosa kemaksiatan, maka Allah katakan dalam Al-Quran, wala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan kau merasa suci, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan dalam hadis, kullu bani Adam khatha, kata Rasulullah, setiap anak Adam itu melakukan salah, melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita kepada Allah. Kemudian kata Nabi, wa kabbaru, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasallu, dirikan salat. Salat yang barusan kita laksanakan 2 rakaat, mudah-mudahan ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, wa tasaddaqu, banyak bersedekah ketika terjadi fenomena alam dalam bentuk gerhana matahari atau bulan. Kaum muslimin dimuliakan Allah, Bapak Ibu kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peristiwa ini merupakan bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui bahwasanya gerhana matahari ini adalah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin menyadarkan diri kita bahwasanya alam yang begitu luas ini, alam yang begitu besar ini ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menyadari bahwasanya gerhana itu merupakan sebuah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika takwa sudah meningkat, maka insyaallah akan menambah semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kekuasaan Allah itu bisa dalam bentuk ayat kauniyah, artinya ada fenomena-fenomena yang terjadi itu merupakan bentuk ayat-ayat Allah, bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adalah terjadi pada hari ini gerhana matahari. Kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping ini merupakan salah satu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala,
Ketika kita baca hadis Nabi Muhammad SAW tentang gerhana matahari atau gerhana bulan, ternyata dalam hadis Ibnu Huzaifah dijelaskan, ternyata salah satu ciri-ciri hari kiamat itu akan muncul, kata Nabi, adalah dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini, salah satu khusbun, kata Rasulullah, salah satu khusbun akan terjadi, kata Nabi, 3 gerhana, kata Rasulullah. Pertama khusbun bil maghrib bil masyriq, kemudian bi jazirah Arab. Akan terjadi, kata Nabi, 3 gerhana, kata Rasulullah. Di samping ada ciri-ciri yang lain yang akan muncul ketika hari kiamat datang, ada, kata Nabi, at-tufan. Partaqi yauma ta'ti as-samaa'a bi tufanin mubin, kata Al-Quran. Ketika hari kiamat itu akan datang, akan Allah datangkan kabut yang Allah datangkan dari atas langit. Setelah itu tulu'u syamsu min maghribiha, kata Rasulullah, akan terbit matahari di sebelah barat. Wa tabbatul ar, kemudian akan muncul binatang yang melata, kata Rasulullah. Maka setelah itu Ya'juj Ma'juj, kata Nabi dalam hadis ini. Tapi satu di antara, kata Nabi, ciri-ciri hari kiamat itu akan muncul adalah, kata Nabi, akan terjadi 3 gerhana. Gerhana di timur, gerhana di barat, kemudian akan terjadi gerhana di Jazirah Arab, di Jazirah Arab. Apakah ini merupakan ciri-ciri hari kiamat akan datang? Bicara hari kiamat itu merupakan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi khatib mengajak kepada kita semua merenungkan, ada satu ijtihad ulama besar bernama Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang hidup di abad ke-11 Hijriah. Apa kata beliau dalam sebuah ungkapan beliau? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya dunia ini umurnya hanya lebih kurang 7.000 tahun saja. Namun datang dunia sahabat beralfisanah, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya kehidupan dunia ini mulai dari dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti datangnya hari kiamat, kata Imam Asy-Syafi'i, itu lebih kurang selama 7.000 tahun saja. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha fi awakhir al-sadisah. Lalu kata beliau, dan Nabi Muhammad itu Allah utus ke dunia ini itu di 6.000 akhir. Maka beliau berkesimpulan, umur umat Islam ini hanya sekitar lebih kurang 1.500 tahun saja. Bahkan dijelaskan oleh beliau dalam kitab beliau, la yamkinu an takuna al-maddatu alfan wa khamsami'ati asnah. Kata beliau, tidak mungkin, kata Imam Syafi'i, umur umat Islam ini lebih daripada 1.500 tahun. Tapi memang pendapat beliau dikritik oleh sebagai ulama. Tapi ini menjadi ruang untuk kita bersama bahwasanya hari ini kita sudah berada di 1444 Hijriah. Artinya ketika kita baca ijtihad beliau ini, kita hitung-hitung 1.500, kemudian dikurangi 1.444, kurangi 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, maka nanti kita mendapatkan satu hasil. Kalau berdasarkan ijtihad ini, umur umat Islam ini lebih kurang sekitar 43 tahun lagi. Kalau berdasarkan ijtihad ini, tapi memang ada sebagian ulama mengkritisi pendapat beliau ini. Tapi bagi kita orang beriman kepada Allah, kita ambil nilai positifnya, bahwasanya kita ini memang sudah berada di akhir zaman. Kita ini sudah berada di penghujung zaman. Oleh karena itu, yang mesti kita lakukan adalah mempersiapkan bekal amal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan datangnya gerhana ini semakin menambah semangat ibadah kita kepada Allah. Kita yakini bahwasanya gerhana ini berdasarkan hadis Nabi adalah salah satu ciri hari kiamat akan datang. Memang bicara hari kiamat adalah bicara ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Imam Asy-Syafi'i, Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh Jibril, apa kata Jibril? Ya Muhammad, kata Jibril, akhbarni anis sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Maka apa kata Nabi? Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang bertanya. Artinya apa? Jibril orang yang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, Rasulullah yang menerima wahyu dari Jibril
mereka tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Kenapa? Hari kiamat itu adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, di antara ciri-ciri hari kiamat itu akan terjadi gerhana di timur, di barat, dan akan terjadi gerhana di Jazirah Arab. Kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan peristiwa fenomena alam ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hitung-hitung diri kita, sudah berapa banyak amal ibadah yang sudah kita lakukan. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu, kata Umar bin Khattab, sebelum kamu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi iktibar, dan dengan fenomena alam ini, dengan peristiwa gerhana matahari ini, semakin menambah keyakinan kita bahwasanya alam semesta ini ada yang mengatur. Dan dengan kita yakini itu semakin meningkatkan ketakwaan kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtabiru ya ulil absar wa albab la'allakum turhamun. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, khairal anam alladzi arsalana ila siratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma tabbisna ma'al iman wa akhrijna min ad-dunya ma'al iman wa khatim lana min al-jinni ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum